Contohnya, dunia ini yang menciptakan bukan hanya Allah. Tuh, itu jamaah. Berarti ada yang menciptakan selain Allah, itu syirik. Ya. Sujud, ruku kita lakukan bukan untuk Allah, itu syirik. Ya. Menyamakan jamaah, contohnya Allah memiliki tangan, menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia, itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Ya, maka jamaah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan syirik itu ada dua, yang besar, yang kecil. Tapi ini adalah syirik dalam perbuatannya. Ya. Ya. Yaitu adalah syirik ya dari apa yang Allah lakukan. Menyamakan atau ada selain Allah yang melakukan. Contohnya apa jamaah? Ada yang mengatur alam semesta ini. Ada yang mengatur perpindahan awan dari satu tempat ke tempat yang lain selain Allah. Apabila kita meyakini hal yang seperti itu, maka itu kesyirikan. Yaitu syirik dalam rububiyahnya Allah. Allah berfirman di surat Saba ayat 22. Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai ilah selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat dzarrah pun di dunia, di langit dan di bumi. Mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak butuh pembantu. Allah Maha Sempurna. Allah yang mengatur alam semesta ini. Ya. Jangan mengenal Allah dengan akal pikiran tanpa ilmu. Mengenal Allah dengan akal berdasarkan ilmu. Apa ilmu? Akidah yang benar. Yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan orang yang tidak berakal tanpa ilmu kayak gitu jamaah. Allah Maha melihat. Iya, Allah melihat. Allah melihat. Bagaimana bentuk matanya Allah? Nah, itu jamaah. Itu pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang hawa nafsu ya akalnya. Maka kalau seperti itu pertanyaannya, apa yang kita jawab? Aku beriman kepada Allah. Udah gitu aja jamaah. Karena Allah yang paling mengetahui hal yang ghaib pada dirinya. Ya. Harus kita seperti itu jamaah. Kita menuntut ilmu itu bukan untuk berdebat. Kita menuntut ilmu untuk mengimani. Kita mendengarkan ilmu untuk menerima. Bukan untuk memperdebatkan ilmu. Ya jamaah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah syirik dalam uluhiyah kita. Ya. Syirik dalam uluhiyah. Apa syirik dalam uluhiyah itu? Adalah syirik dalam ibadah-ibadah kita. Berdoa selain kepada Allah. Ya. Sujud selain kepada Allah. Ya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bentuk ibadah, sholat, doa, atau yang lain. Yang memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Umumnya apa? Dalam ibadahnya. Ya. Yang mengkhususkan kekhususan yang sebenarnya tidak ada contohnya. Ya. Berdoa-doa, minta-minta menjadikan orang-orang yang tidak pantas kita jadikan perantara, kita jadikan perantara. Ya. Kalau bertawasul itu kepada orang soleh. Jangan bertawasul kepada orang yang tidak soleh. Orang soleh itu yang seperti apa? Orang yang beriman, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Menyembelih bukan untuk Allah. Bernazar bukan karena Allah, tapi karena yang lain. Ya. Ya. Barang siapa menyembah, berdoa kepada selain Allah, berarti mereka beribadah dengan salah. Mereka beribadah tidak pada tempatnya. Karena sesungguhnya ibadah itu adalah segala aktivitas lahir dan batin kita yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas kemarin apa perkataan Luqman kepada anaknya di ayat terakhir, di ayat 13 terakhir dikatakan innal syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang sangat besar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu pula dari Bakrah, dia mengatakan Rasul bersabda, ini kemarin juga sudah kita baca di sini jamaah, tapi aku ulangi ya. Maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar dari dosa yang paling besar? Sahabat pun menjawab, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, syirik kepada Allah itu dosa yang paling besar. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Itu yang paling besar setelah syirik. Terus beliau bersandar hingga beliau menegakkan badannya kembali dan mengatakan, menjadi saksi tapi berdusta. Sampai-sampai para sahabat, ya jamaah, ya, apa jamaah merasa bahwasanya kok Rasulullah itu nggak diem-diem ya, hingga kami berharap Rasulullah itu diem, saking ingin memberikan nasihat yang terbaik agar seseorang tidak terjerumus kepada dosa-dosa besar, ya. Maka setelah itu nanti kita akan akan kita kategorikan menjadi syirik akbar dan syirik asghar dari rububiyah dan ubudiyah Allah, ya. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah perhatikan, barang siapa yang memalingkan satu ibadah kepada selain Allah, ada ulama yang menyatakan tegas, maka ia musyrik kafir. Ya, tapi mana seorang yang pelaku syirik tapi tidak kafir? Kemudian ada yang tanya apakah kafir? Makanya kita lihat satu persatu, ya. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 17, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yaflihul kafirun." Barang siapa menyembah Allah yang selain bersama Allah, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya ada di sisi Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung. Tidak beruntung jamaah. Siapa yang menyembah ilah selain Allah yang tidak ada dalil yang mengatakan itu, maka dia termasuk orang-orang yang tidak beruntung dan akan mendapatkan balasan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari jamaah kita mulai kajian ya dengan membahas tentang bab syirik. Ya. Syirik dalam ibadah ya adalah syirik dalam memalingkan wajah kita, hati kita kepada selain Allah. Yang pertama adalah syirik akbar, yaitu syirik besar yang menjadikan ibadah kita itu untuk selain Allah, ya, berdoa selain kepada Allah. Hati-hati loh jamaah, kadang kita itu tidak sadar tapi kadang kita itu melakukan kesyirikan, ya. Mohon maaf jamaah, pernahkah benar dengar doa ini? Ya Allah, ya Rasul, ya Rasulullah, berikanlah aku syafaatmu. Pernah jamaah mendengar itu? Siapa yang meminta-minta kepada Rasulullah? Minta pertolongan kepada Rasulullah? Ya Rasul, coba jamaah. Pernah mendengar itu jamaah? Jamaah, pernah mendengar yang seperti itu tidak? Bahkan Rasulullah sudah menyampaikan kepada Ibnu Abbas, kalau engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau ingin meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan meminta pertolongan kepada selain Allah. Maka kalau kita berdoa itu ya kalimat pertamanya ya Rabbi, ya Allah. Ya, itu. Bukan ya fulan, bukan ya Rasul, bukan, tapi ya Allah. Mari luruskan lagi jamaah. Allah yang memperkenankan, bukan manusia. Semua karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kemampuan bagi kita, melainkan semua atas pertolongan Allah. Pada hakikatnya, manusia itu lemah. Tanpa pertolongan Allah, manusia tidak akan bisa apa-apa. Ya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan berdoa selain kepada Allah. Bisa dipahami jamaah? Jangan berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dicontohkan di sini, ya, perbuatan-perbuatan syirik. Di antaranya adalah
orang yang memohon-mohon doa-doa kepada Nabi, kepada Rasul, tidak boleh. Kita berdoa kepada Nabi, ya, meminta doa, ya, atau berdoa, memohon kepada Nabi dan Rasul saja tidak boleh. Bagaimana kepada orang yang sudah meninggal? Ya, kepada, ya, baik itu Nabi, baik itu wali, kalau sudah meninggal, jangan meminta-minta, jangan memohon, ya, walaupun itu orang wali. Ya. Kalau meminta, mintalah kepada Allah, itu yang disampaikan Rasulullah. Kalau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Kalau ingin meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya, kul inna syafa'atu jami'ah. Katakanlah Muhammad bahwasanya pertolongan atau syafaat semuanya itu milik Allah. Rasulullah selalu menyampaikan kepada umatnya bahwasanya syafaat itu semuanya milik Allah di surat Az-Zumar ayat 44. Rasulullah punya syafaat atau tidak? Kenapa kita minta syafaat kepada Rasulullah? Ya, Rasulullah menyampaikan, apabila seseorang menyampaikan kalimat la ilaha illallah penuh dengan iman dan keyakinan, maka itulah jalan surga. Ya. Orang yang berbahagia yang mendapatkan syafaatku kelak adalah orang yang tegak penuh ilmu dan keyakinan atas kalimat la ilaha illallah. Dan Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada umatnya atas izin Allah. Tidak ada dan tidak bisa Rasulullah menyampaikan syafaat tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita meminta-minta, tidak boleh kepada yang meninggal. Walaupun kita mengatakan itu orang soleh, tidak jamaah. Ya. Kepada Nabi dan Rasul saja kita tidak boleh. Bagaimana kepada, ya, manusia seperti kita yang banyak dosa dan maksiat. Ya, jamaah, kalau mau minta kepada Allah, pantaskan diri kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, memantaskannya kepada Rasulullah atau kepada Allah. Memantaskan untuk mendapatkan syafaat itu, memantaskannya kepada Allah atau kepada Rasulullah, jamaah. Jamaah, kepada Allah atau kepada Rasulullah? Jawab, jamaah. Memantaskan diri kita agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah itu, memantaskan kepada Rasul atau kepada Allah? Tentu kepada Allah. Sholawat kita sampaikan kepada Rasulullah atau kepada Allah? Jamaah, sholawat kita sampaikan kepada Rasulullah atau kepada Allah, jamaah? Ya, jamaah, alhamdulillah kalau sudah pada tahu, ya. Ya. Kepada Allah. Jangan kita bersolawat, ya. Solawat kita, ya, untuk memantaskan diri seperti kita itu berbicara kepada Rasulullah. Itu sudah salah kaprah, jamaah. Solawat itu adalah hablu minallah. Ya. Doa kita untuk orang tua kita adalah hablu minallah. Setiap doa kita itu adalah hablu minallah. Termasuk sholawat kita. Bukan hablu minanas antara kita dengan Rasulullah. Memantaskan diri kita untuk sholawat Rasulullah dengan bersolawat. Ya, seperti kita berkomunikasi dengan Rasulullah. Itu tidak benar. Sholawat kita itu adalah hablu minallah. Kenapa dikatakan sholawat itu hablu minallah, jamaah? Ya, apa buktinya sholawat kita itu hablu minallah? Ada yang bisa menjawab? Ya, jamaah, yang belum follow Abu, silakan follow Abu, ya. Sebelah kanan sini ada tanda plus, di atas sini ada tanda plus, silakan. Yang belum follow Abu, ya. Ya, jamaah, kenapa dikatakan sholawat kita itu hablu minallah? Apa buktinya? Kalau sholawat kita itu hablu minallah, ada yang bisa menjawab? Ya. Masya Allah, ya alhamdulillah. Kenapa, jamaah? Perhatikan, ya, tidak ada hablu minanas, hablu minallah, komunikasi kita dengan Allah. Perhatikan awal kalimat sholawat. Apa awal kalimat sholawat, jamaah? Jamaah, apa awal kalimat sholawat? Allahumma.
Kalau seperti itu, kita sedang berbicara dengan siapa? Kalau kita mengatakan Allahumma, berarti kita sedang berbicara kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Jadi tidak sedikit dari di sekitar kita bersolawat itu seperti memantaskan diri kita kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaat dari Rasul. Itu pentingnya kita ada dalam majelis ilmu jamaah. Agar kita, mohon maaf ya jamaah, tidak ada asal ngikut. Bukan cuma amin, 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 tapi kita tidak tahu esensi apa yang didoakan itu. Ya. Jamaah. Allahumma, ya Allah, Rabbil firli, ya Allah, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa kita kepada Allah untuk orang tua kita. Sholawat kita kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Maka mohon maaf jamaah, kalau kita berdoa, ya Rasulullah, boleh tidak jamaah? Yuk. Kalau kita mengatakan, ya Rasulullah, boleh tidak jamaah? Ya. Tidak boleh. Karena berdoa, ibadah kita, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, maka ibadah yang tidak ditujukan kepada Sang Pencipta, ilah, yaitu Rabb kita Allah, maka itu kesyirikan. Bahkan dikatakan itu syirik besar. Ya. Rasulullah sudah meninggal. Walaupun dikatakan raganya meninggal, ruhnya tidak. Manusia ada yang mengatakan, manusia itu raganya meninggal tapi ruhnya tidak meninggal. Ya. Walaupun ruhnya masih hidup. Karena hidup di alam yang berbeda dengan alam kita. Pantaskah kita meminta selain kepada Allah? Ya. Ya. Pantaskah kita? Bolehkah kita meminta berdoa selain kepada Allah? Tentu tidak boleh jawabannya. Ya. Walaupun itu kepada Nabi dan Rasul. Kepada Nabi dan Rasul kita meminta doa, memohon kepada Nabi dan Rasul saja tidak boleh. Bagaimana memohon ya kepada orang yang mengatakan wali, yang mengatakan ulama yang sudah meninggal? Ya. Jamaah ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah yang menyampaikan, kalau engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau ingin meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan Umar mencontohkan itu jamaah. Saat Rasulullah sudah meninggal, Umar tidak datang kepada makam Rasulullah meminta kepada Rasulullah agar berdoa untuk diturunkan hujan. Tapi Umar datang kepada paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka jangan gulu. Rasulullah saja saat dipanggil jamaah, ya, saat dipanggil oleh umat ya, Sayyid. Rasulullah pun menyampaikan, aku ini jangan gulu terhadapku, aku ini hanya hamba Allah sepertimu, dan aku adalah utusan Allah. Maka panggillah aku dengan Abdullah war Rasul. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. 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 Mengenal Rasul itu ilmu dalam Islam. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam, kita mengenal. Tapi tidak menjadikan doa kita, memohon kita, saat Rasul sudah meninggal, memohon kita kepada Rasul. Memohon kita hanya kepada Allah. Ya. Jamaah, doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Perhatikan yang kita sampaikan dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan kalimat itu jamaah. Hanya kepadamulah aku beribadah. Dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan. Kepada siapa itu? Makhluk. Kepada siapa jamaah? Ya. 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 Kepada Allah.
Kalau kita meminta pertolongan kepada makhluk yang masih hidup adalah bentuk ikhtiar dari permintaan kita kepada Allah, utamanya kepada Allah. Tapi kalau kepada yang sudah meninggal, ya, mohon maaf jamaah, menurut keyakinan Abu, ya, dari apa yang Abu baca, maka tidak diperbolehkan. Ya. Bahkan Rasulullah dari riwayat yang menyampaikan Rasulullah memanggil umat-umatnya, umati untuk minum di telaga Kautsarnya Rasulullah, tapi dihalang-halangi oleh para malaikat. Rasulullah menyampaikan, kenapa engkau halang-halangi umat-umatku untuk minum di telaga Kautsar? Malaikat pun menyampaikan, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan selama di dunia. Itu jamaah. Ya, jamaah. Ya. Maka jamaah, kalau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Ya. Ya. Menjadikannya oknum ya jamaah ya, menjadikan kubur-kubur itu keramat. Ya. Ya. Kalau berdoa di situ akan mudah dikabulkan. Mana dalilnya? Mana ilmunya yang menyampaikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Ya, tempat di si fulan itu, ya, apa jamaah? Yang membawa mudah dikabulkan. Kita berdoa di mana saja bisa. Kita berdoa di mana saja bisa. Ikhlas karena Allah, ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka jamaah ya, meminta hajat, ya, ya, minta tolong, ya, minta tolong di saat sulit kepada orang yang sudah meninggal, ya, apakah itu ke nabi, ke kiai, ke habib, kepada jin atau kepada siapapun, tidak boleh. Ya, kalau engkau ingin meminta, mintalah hanya kepada Allah. Meminta rizki, ya, datang ke kubur-kubur, ya, biar rizkinya lancar. Maaf jamaah, oknum nggak ada yang melakukan itu. Pernah mendengar tidak jamaah? Orang datang ke kubur-kubur ingin minta rezeki lancar. Jamaah, ada tidak jamaah? Ayo jamaah bersaksi jamaah. Ada tidak yang seperti itu? Ada tidak oknum yang melakukan itu? Menjadikan kuburan untuk tempat meminta-minta. Atau dikatakan untuk menjadi perantara. Pertanyaannya, apakah kita tahu bagaimana akhir kehidupan seseorang? Jamaah, pertanyaan Abu, apakah kita tahu akhir kehidupan seseorang? Jamaah, siapa yang tahu? Tidak. Tidak. Ya. Siapa yang tahu akhir kehidupan seseorang? Ya. 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 Allah yang tahu. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Bahkan di hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis keempat jamaah, perhatikan di hadis-hadis terakhirnya, ya, Arba'in An-Nawawiyah. Ada seseorang yang melakukan amalan-amalan setiap hari. Setiap harinya dia melakukan amalan-amalan surga. Tapi takdir mendahului, ya, takdir mendahuluinya hingga surga dengannya hanya satu hasta. Tapi di akhir kehidupannya dia melakukan amalan-amalan neraka, maka dia masuk neraka. Selanjutnya disampaikan, ada orang yang sehari-hari melakukan amalan-amalan neraka, hingga jarak neraka dengannya satu hasta, tinggal satu hasta. Ya, tapi takdir mendahuluinya, hingga di akhir kehidupannya, dia melakukan amalan-amalan surga, maka dia masuk surga. Maka dikatakan jamaah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Siapa yang bisa menentukan dia wali Allah atau bukan? Si fulan itu wali Allah. Siapa yang bisa menentukan itu? Kita, jamaah, yang memberikan label Nabi Rasul itu kita atau Allah? Jamaah, Allah. Yang kita bisa lakukan adalah ciri-cirinya itu orang-orang wali Allah. Ciri-cirinya.
Tapi yang bisa menentukan dia wali Allah atau tidak, kebenaran dia wali atau tidak, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.